Kisah teladan Islami, teladan mulia akhlak Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak mulia Rasulullah, teladan para suami. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lelaki yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Siapa yang tidak mendamba pasangan baik dan setia, siapa pula tidak jengah dengan hidup pasangan yang kasar dan mudah marah. Faktanya, menjaga hubungan pernikahan yang langgeng sungguh bukan hal yang mudah. Terlebih kita hanyalah manusia biasa. Setiap yang sudah maupun yang akan berumah tangga pasti menginginkan hubungan rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Tidak hanya untuk 5 atau 10 tahun, tapi selamanya, seumur hidup. Tak jarang ada aling rintangan yang turut mempengaruhi dalam hubungan rumah tangga. Sebagai teladan rumah tangga, Rasulullah merupakan potret rumah tangga yang diliputi berkah dan bertabur cinta. Panutan umat sejagat ini adalah sosok suami yang pandai mengistimewakan istrinya. Rasulullah adalah teladan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Bagaimana cara Rasulullah memperlakukan istri-istrinya? Berikut dari berbagai sumber. Rasulullah suka berbincang-bincang dengan istrinya di malam hari. Adalah dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berkumpul bersama Aisyah radhiyallahu anha di malam hari, maka Rasulullah berbincang-bincang dengan putri Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa suami yang baik adalah lelaki yang meluangkan waktunya untuk berbincang dengan istri, berbincang seputar hal yang bermanfaat, entah perkara dunia atau akhirat. Hadis ini juga mensyaratkan bahwa rumah tangga yang harmonis terwujud manakala terjadi komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Hadis ini juga menjadi dalil pengecualian atas sabda Nabi yang menyebutkan bahwa beliau tidak menyukai obrolan-obrolan yang terjadi selepas Isya, karena bercengkrama dengan istri adalah salah satu perkara yang bermanfaat, bahkan termasuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka membantu pekerjaan rumah tangga. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah yang Nabi lakukan ketika berada di rumah bersama istrinya? Dahulu Nabi biasa membantu pekerjaan rumah keluarganya, tutur Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Bukhari. Suami yang baik adalah lelaki yang tidak sungkan membantu istri menggarap pekerjaan rumah tangga. Bahkan bila suami adalah seorang tokoh masyarakat atau profesional yang memiliki kesibukan luar biasa di luar rumah. Membantu bukanlah sesuatu yang merendahkan derajat suami. Justru istri akan semakin cinta dan sayang kepada pasangannya apabila senantiasa mendapat bantuan dari pasangannya. Rasulullah menyatakan rasa cinta kepada istri secara verbal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertutur, "Aku diberi rizki berupa rasa cinta kepada istriku." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi anjuran untuk menyatakan cinta kepada istri. Menampakkan dan menyatakan rasa cinta kepada istri adalah di antara cara merekatkan hubungan cinta, kasih antara lelaki dan wanita yang diikat dalam bingkai pernikahan. Tidak melupakan kebaikan istri karena kesalahan kecil yang diperbuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah seorang mukmin membenci kepada seorang wanita mukminah
atau istrinya. Jika ia membenci sebuah sikap atau akhlak istrinya, maka ia akan ridho dengan sikapnya atau akhlaknya yang lain. Hadis riwayat Muslim. Suami yang paling sedikit mendapat taufik dari Allah dan yang paling jauh dari kebaikan adalah seorang suami yang melupakan seluruh kebaikan-kebaikan istrinya, atau pura-pura melupakan dan menjadikan kesalahan-kesalahan istrinya selalu di depan matanya. Bahkan terkadang kesalahan-kesalahan istrinya yang sepele dibesar-besarkan, apalagi dibumbui dengan prasangka-prasangka buruk yang akhirnya menjadikannya berkesimpulan bahwa istrinya sama sekali tidak memiliki kebaikan. Rasulullah tidak pernah melukai istri. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertutur, "Suamiku tidak pernah memukul istrinya meskipun hanya sekali." Hadis riwayat Nasa'i. Sesungguhnya lelaki sejati tidak akan pernah memukul istrinya semarah apapun yang bersangkutan kepada pasangannya. Memukul istri adalah akhlak pria durjana. Rasulullah menghibur kesedihan istri. Suatu saat Sofiyah safar bersama Rasulullah. Saat itu adalah hari gilirannya. Dia ketinggalan rombongan karena untanya berjalan lambat, lalu ia menangis. Maka Rasulullah SAW datang mengusapkan air mata dengan kedua tangannya, kemudian berusaha membuat Sofiyah berhenti menangis. Hadis riwayat Nasa'i. Pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah bahwa menghibur istri adalah kewajiban suami. Berusaha menghilangkan kesedihan dan kesusahan istri adalah sesuatu yang disyariatkan Islam. Suami yang baik tidak akan tahan dan tinggal diam manakala melihat istrinya menangis atau bersedih hati. Rasulullah SAW juga suami yang romantis, selalu melibatkan istri dalam urusan apapun. Nabi kerap kali curhat kepada istrinya terkait dengan persoalan apapun yang dihadapinya. Rasulullah tidak pernah marah kepada istri-istrinya. Tidak pernah ada kalimat kasar dan menyakitkan dalam rumah tangga Rasulullah. Bahkan beliau biasa memijit hidung Aisyah jika marah, sambil berkata, "Wahai Aisyah, bacalah doa. Wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku, dan lindungilah diriku dari fitnah yang menyesatkan." Hadis riwayat Ibnu Sunni. Memaafkan kesalahan istri. Rasulullah mengekspresikan kasih sayang dengan cara yang sederhana dan bersahaja. Beberapa cara Rasulullah SAW diterapkannya dengan berkata lemah lembut kepada seluruh istri-istrinya. Bahkan pada kisah istri Rasulullah, yaitu Hafsah binti Umar dan Aisyah binti Abu Bakar. Pada suatu kondisi, Hafsah dan Aisyah pernah menyusahkan Nabi dengan menyebarkan rahasia Rasulullah sehingga membuat Rasulullah menderita. Kejadian tersebut sempat membuat Rasulullah menceraikannya. Kemudian turunlah ayat Quran surat At-Tahrim 66 ayat 4. Dari riwayat tersebut bahwa Nabi telah mentalaknya sekali untuk Hafsah tatkala Hafsah dianggap menyusahkan Nabi. Namun beliau rujuk kembali dengan perintah Jibril. Dan saat itulah dengan hati yang tenang, dengan berkata-kata yang lemah lembut, Rasulullah SAW memaafkannya. Wallahu a'lam bishawab.